así como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, ahorita curruco, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi dengan aku Novita. Di sini aku dengan kelompokku ingin membahas mengenai keanekaragaman hayati. Yuk, mari kita lihat. Sebelumnya, apa sih keanekaragaman hayati ini? Nah, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan, mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Ada apa saja sih tingkatan itu? Yaitu ada yang pertama tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta morfologi yang tidak terlalu mencolok. Kemudian yang kedua itu ada tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Oke, yang terakhir itu ada manfaatnya. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati juga berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memberikan pilihan bagi manusia dalam memilih makanan jenis apa yang dibutuhkan. Kemudian keanekaragaman hayati juga berperan sebagai paru-paru bumi, menjaga kestabilan iklim global yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Oke, selanjutnya kita simak contoh-contoh keanekaragaman hayati yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidi Fujoktoviani. Di sini saya akan ngevlog ya. Saya akan melihat keanekaragaman pada tumbuhan, contoh-contohnya. Nah, di sini saya sedang berkeliling taman kampus. Saya akan menjelaskan apa saja sih yang beragam, keberagaman atau keanekaragaman pada tumbuhan di kampus tercinta saya ini. Tanaman gandarusa. Ada yang tahu tanaman gandarusa ini apa?
Nah, langsung aja kita lihat tanamannya. Ini dia tanamannya, ini dinamakan tanaman gandarusa. Nah, tanaman gandarusa ini tanaman biasanya tuh bunganya warna ungu, terus bunganya berwarna putih. Nah, di sini saya menemukan ada 2 jenis tanaman gandarusa yang berbeda, sangat berbeda, tapi tidak berbeda banget ya. Nah, bisa dilihat, ya bisa dilihat nih. Kalau yang ini itu daunnya ini campur antara warna kuning dan warna hijau. Kemudian batangnya juga warna coklat. Dan kalau yang satunya, pohon gandarusa satunya ini, daunnya berwarna hijau pekat atau hijau tua ya. Berbeda sekali dengan ini bercorak, sedangkan ini hijau tuanya saja. Kemudian ini juga batangnya sama sih, sama coklat, berwarna coklat, tetapi ruas-ruasnya ini untuk ruas daunnya nih, itu jaraknya lebih jauh. Silakan dilihat nih, ini ruas dari sini sampai sini itu jauh ya, lumayan jauh. Kemudian kalau yang satunya lagi, yang bercorak ini, jaraknya dekat. Ini dia, oh ini ada jatuh ya, bunganya seperti ini. Nah kalau yang ini, yang bercorak bunganya belum tahu, karena di sini belum tumbuh bunganya akan berwarna apa. Nah, saya juga menemukan pohon gandarusa lagi yang berbeda. Nah, yang tadi, yang pertama dan kedua. Nah, sekarang yang ketiga dan keempat. Nah, ini yang ketiga, ini daunnya lebih lebar yang dari yang kedua atau yang ke satu. Nah, ini lebih lebar dan warna hijaunya itu lebih dominan daripada warna kuning. Kemudian sama saja, ini batangnya itu coklat, tapi coklatnya itu seperti agak-agak ketuaan gitu ya, agak tua. Kemudian yang ini juga sepertinya ini sama dengan yang pertama ya, pohon tanaman gandarusa yang pertama. Nah ini silahkan dilihat perbedaannya, ini sangat berbeda sekali. Berikut klasifikasinya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengamati hewan ayam. Ini dia, ada ayam-ayam yang di depan saya ini. Nah, teman-teman, kita beralih ke angsa ya nih. Di sini ada angsa putih. Nah, bisa dilihat ini. Tuh. Ini termasuk Bisa dilihat lebih dekat jika kita melihat soang atau angsa ini ya, terlihat paruhnya. Kemudian dari paruh itu ada ke mata. Mata berwarna hitam dan putih, kemudian bulu-bulunya putih dan ada selaput di kakinya yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya ini ada burung ya, burung merpati. Biasanya disebut itu kalau di saya namanya burung deruk, bisa burung deruk. Kemudian ini kan merpatinya tuh warnanya putih bulunya. Nah, bulunya ini sayap-sayapnya berwarna putih, kemudian ukurannya itu kecil, sedang lah ya, sedang. Kemudian paruhnya bisa dilihat nih. Paruhnya itu pemakan biji-bijian, kemudian cakarnya juga. Nih, cakarnya itu kecil, kemudian kakinya ada 2 dan jari-jarinya ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian kakinya ini berwarna merah muda. Ya baik teman-teman, sekarang kita beralih ke keanekaragaman pada hewan. Contohnya ada kucing rumah. Ini kucing saya. Ya, jangan pergi. Nah ini dia. Halo kita, ini ada 1, 2 dan 3. Semuanya ada 3. Kucing yang pertama dominan bulunya itu berwarna putih, kemudian ada lingkaran-lingkaran hitam pada tubuhnya. Lalu matanya itu ada hitam dan kuning, kemudian telinganya juga lancip dan badannya agak besar. Kucing yang kedua bulunya berdominan warna hitam,
tapi tetap ada putih-putihnya. Kemudian matanya pun ada berwarna hitam dan kuning, serta badannya itu sedang, dan kupingnya atau telinganya itu runcing seperti yang pertama atau lancip. Kucing yang ketiga, bulunya berdominan warna putih di seluruh badannya kecuali kepala dan ekor, dia berwarna hitam dan abu-abu. Nah, kucing ini yang ketiga ini telinganya berbeda dari sebelumnya, yaitu tidak runcing. Kemudian badannya juga kecil. Nama saya Fatmawati. Saya akan menjelaskan mengenai contoh keanekaragaman hayati, tingkat gen tumbuhan dan tingkat gen hewan. Mari kita amati tumbuhan terlebih dahulu ya. Bunga Kamboja dengan nama ilmiah Plumeria rubra. Bunga Kamboja ini sering tumbuh di area pemakaman sehingga dikaitkan dengan hal-hal mistik. Adapun bunga ini termasuk bunga favorit dari Sujiwo Tejo. Lihat dari jenis batangnya termasuk tumbuhan dikotil, di mana tekstur batangnya ini keras, bentuknya bulat memanjang dan dapat tumbuh hingga 8 meter. Batang tanaman Kamboja ini apabila kita sayat atau kita patahkan akan mengeluarkan getah. Kita coba patahkan ya. Nah, terlihat kan getahnya? Getah ini bertekstur lengket dan apabila terkena kulit kita akan gatal dan iritasi. Akar tanaman ini tunggang, lalu warna daunnya hijau, bentuknya lonjong berukuran 50 cm. Kita lihat daunnya mengumpul pada batang dan apabila musim penghujan tiba, daunnya akan rontok dan layu. Nah, ini bentuk bunganya seperti trompet dan juga lebar. Namun yang paling sering kita jumpai di Indonesia adalah warna bunga putih dengan bagian tengah kekuningan. Ada juga bunga yang berwarna pink, kuning, merah, dan lain. Klasifikasi ilmiah Kingdom Plantae divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida ordo Gentianales famili Apocynaceae genus Plumeria spesies Plumeria rubra. Jenis bunga yang kedua yaitu Plumeria alba. Klasifikasi ilmiah Kingdom Plantae divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida ordo Gentianales famili Apocynaceae genus Plumeria spesies Plumeria alba. Bunga ini termasuk genus Plumeria, hanya saja warna bunganya yang berbeda yaitu warna pink. Bunga yang ketiga yaitu jenis Adenium obesum dengan klasifikasi ilmiah Kingdom Plantae divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida ordo Gentianales famili Apocynaceae genus Adenium spesies Adenium obesum. Bunga Kamboja ini berasal dari gurun pasir kering di dataran Asia Barat hingga Afrika. Disebut adenium dikarenakan tanaman ini ditemukan pada kota Yaman di daerah Aden. Secara morfologi, bunga ini memiliki perakaran tunggang, batang bentuk bulat memanjang, daun bervariasi tergantung jenisnya, ada yang lonjong, bulat oval, meruncing. Bunga menyerupai trompet dengan jumlah kelopak 5 helai dan memiliki warna tergantung jenisnya, ada yang bunganya warna merah, muda, keunguan, pink, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Handayani dari kelas Biologi A semester 7. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman pada tanaman asoka. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah tanaman asoka merah. Nah, asoka merah ini memiliki jenis akar tunggang dan berwarna coklat, batangnya berdiri tegak dan berbentuk bulat dan berkayu, serta daunnya itu berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Bunganya itu termasuk ke dalam bunga majemuk, memiliki 4 mahkota dan berwarna merah. Nama latin dari asoka merah ini yaitu Sarasa indica. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah bunga asoka merah ya. Nah, bunganya itu memiliki warna merah.
Kemudian yang kedua yaitu ada Asoka kuning. Nah, cirinya itu sama, hampir sama seperti Asoka merah. Nah, dan ini adalah jenis keanekaragaman dari tanaman Asoka yang memiliki warna kuning. Bisa dilihat ya, ini warnanya kuning. Nah, memiliki warna kuning. Selanjutnya yaitu ada Asoka orange. Nah, Asoka orange ini ciri-cirinya itu sama dengan Asoka merah dan kuning. Cuma yang membedakan itu hanya warna dari bunganya saja. Ya, ini adalah jenis Asoka yang memiliki warna oranye. Bisa dilihat ya, warnanya itu oranye. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara batang, daun, akar pada tanaman Asoka merah, kuning, dan orange. Hampir semuanya sama, tapi yang membedakannya itu hanya warna bunganya.